Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Saya humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Dan ya seperti biasa sebelum kita mulai saya ucapin terima kasih terlebih dahulu buat semua teman-teman yang udah support Backend Magang sejauh ini dengan subscribe, like, dan share. Dan saya harap juga teman-teman lagi pada nonton itu sehat-sehat terus dan lancar-lancar terus karirnya ya. Oke, jadi di video kali ini tuh lebih ke arah pengen ngobrol aja sih saya tentang keresahan saya gitu ya. Jadi keresahan saya tuh gini ya, jadi kalau ya teman-teman pasti udah sering dengar gitu kan kalau kayak si India, negara India itu digadang-gadang disebut sebagai raksasa IT di dunia gitu loh dengan banyaknya software engineer yang dicetak dari sana bahkan sampai level CEO ataupun CTO di perusahaan-perusahaan teknologi gitu kan. Tapi menurut saya tuh kayak tunggu dulu deh gitu kan. Apa Indonesia nggak bisa seperti itu gitu? Padahal ya kita tuh punya banyak senjata, misalkan ya talenta-talenta kita yang mumpuni gitu kan dari usia muda bahkan sampai udah senior-senior gitu kan. Terus kita punya bonus demografi yang tentunya kalau teman-teman merhatiin di YouTube udah beberapa dari ya konten kreator yang gede yang udah bahas tentang bonus demografi itu kayak misalnya Pak Ferry Irwandi itu kan dia udah bahas tentang bonus demografi gitu kan. Dan tentunya yang saya yakin banget, tapi ini menurut opini saya dan sependek logika saya, sependek pengetahuan saya, kita tuh punya banget semangat inovasi gitu loh. Jadi apa sih yang salah? Nah, biar gak banyak cincong langsung kita obrolin aja, let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Jadi poin yang pertama menurut saya, Indonesia tuh kita nggak kalah dalam potensi talenta digital gitu. Jadi jangan bilang kita kalah dulu nih dari India, karena kalau menurut saya, sependek pengetahuan saya, kita tuh belum kalah karena kita tuh bahkan belum mulai bertarung di arena yang sama gitu loh. Jadi seperti saya tadi udah singgung sedikit gitu kan, Indonesia tuh kita punya potensi luar biasa dalam bidang teknologi itu kan dengan populasi usia produktif gitu ya yang bakal mencapai puncaknya pada tahun 2030-an ya. Itu teman-teman bisa baca juga saya sumbernya itu dari Direktorat Jenderal Pajak ya tentang bonus demografi itu. Jadi ya dengan populasi usia produktif yang bakal mencapai puncaknya pada tahun 2030-an, di mana nantinya tuh 68, sekian persen itu dari total penduduk berada dalam usia produktif. Jadi dengan ini berarti kan kita tuh punya peluang emas untuk menjadi kekuatan besar dalam dunia digital gitu kan. Ya, tapi ya intinya bonus demografi ini kan bukan sekedar angka ya, itu alarm gitu loh. Kalau nggak kita manfaatin ya bakal jadi beban juga seperti itu. Nah, poin keduanya yang di sini yang menurut saya paling saya highlight gitu kan, eee, di India keberhasilannya itu nggak cuma karena skill-skill individunya gitu loh, tapi berkat kebijakan pemerintah yang proaktif juga gitu ya. Dan ya teman-teman bisa cari artikelnya gitu kan. Intinya, yang udah saya baca gitu kan, India tuh ngebangun skill ekosistem tuh sejak lama gitu loh. Jadi lewat Skill India Mission gitu kan dan India AI Mission itu kan pemerintah India itu dia tuh ngelatih banyak banget orang gitu kan dan menanamkan budaya teknologi itu sampai ke akar rumput. Dia seperti itu. Yang intinya sih gini ya, skill coding tuh bisa banget diasah. Saya sendiri bahkan bisa ngajarin anak SD gitu buat punya skill coding, skill algoritma gitu kan. Walaupun dengan ya batasan untuk umur mereka gitu kan dan saya juga ngejalanin mentoring-mentoring seperti itu. Intinya skill coding itu bisa banget diasah tuh kan. Tapi ekosistem digitalnya itu yang harus dibangun gitu loh. Dan itu ya saya berharap banget dari negara kita gitu kan Indonesia dari pemerintah itu mau memulai ke arah situ gitu. Karena ini ya tugas negara juga gitu kan menurut saya gitu kan. Ya intinya tuh mereka itu sukses karena arahnya jelas gitu kan, investasinya besar dan ya itu tadi pemerintahnya tuh proaktif ke arah situ. Serius buat nanganin itu menurut saya ya. Nah, poin ketiga, Indonesia itu menurut sependek pengetahuan saya gitu ya, Indonesia ini kita nih potensi besar yang belum termanfaatkan aja gitu. Jadi Indonesia tuh nggak kekurangan anak muda yang jenius, nggak kekurangan talenta-talenta gitu kan. Kita tuh cuma kekurangan peta jalan buat
mereka itu jadi praktisi teknologi kelas dunia seperti itu. Ya, banyak talenta digital kita tuh yang nggak berkembang karena ya pertama, kurikulumnya itu keseringan itu nggak sinkron dengan industri gitu ya. Dan yang, saya cari lagi itu kan intinya nggak ada kebijakan nasional yang fokus ngedorong talenta teknologi itu secara besar-besaran gitu loh, sependek pengetahuan saya ya. Ya negara lain terutama di sini India itu kan dia ngelatih banyak banget software engineer tiap tahun gitu kan. Nah, yang sering saya lihat di negara kita itu masih debat wajib belajar coding atau enggak gitu loh. Poin yang keempat, tentang bonus demografi ini yang tentunya ada banyak dibahas orang-orang lain ya, saya nggak akan bahas detail banget masalah bonus demografi ini, karena tentunya di orang-orang lain, konten kreator yang lain tuh udah pada bahas dengan cukup jelas gitu kan. Intinya sih bonus demografi ini peluang atau ancaman gitu loh. Ya analoginya gini ya, kalau misalnya kita tuh bisa kerja remote ke Amerika dari rumah yang mungkin cuma di daerah nih kayak saya gitu kan, ya berarti masalah kita itu bukan skill sebenarnya gitu loh, tapi peluang aja gitu loh. Kita punya bensin tapi ya nggak ada yang nyalain mesinnya gitu loh. Ya gimana ya, Indonesia ini sedang menatap salah satu momen paling menentukan ya dalam sejarahnya kalau menurut saya gitu kan. Ya bonus demografi tadi ya yang kalau dijelaskan di beberapa artikel itu di tahun 2000 belibet banget ya. Di tahun 2030-an itu lebih dari 68% penduduk kita akan berada di usia produktif yang artinya kita itu bakal punya ratusan juta anak muda yang siap banget kerja. Kita punya ratusan muda usia-usia ratusan muda lagi, ratusan juta usia-usia produktif yang siap bekerja, siap belajar, dan siap berkontribusi gitu kan. Nah, tapi ya apa yang terjadi gitu loh kalau nggak cukup lapangan kerja digital gitu loh. Apa yang terjadi jika pendidikan kita tuh nggak nyiapin skill masa depan yang bakal terkait dengan digitalisasi ini gitu kan. Dan ya pelatihan ini kebanyakan cuma ya formalitas gitu loh, tanpa relevansi di industri seperti itu. Ya kalau seperti itu ya kita bakal ngelihat potensi berubah jadi beban gitu kan, kita akan melihat semangat muda yang hilang arah gitu dan kita bakal melihat generasi emas berubah jadi ya mungkin generasi cemas gitu kan. Dan ya di India sendiri ya itu udah membuktikan bahwa bonus demografi itu bisa dikonversi jadi kekuatan teknologi global gitu kan. Ya berkat perencanaan yang matang dan intervensi serius dari pemerintahannya gitu kan. Ya kalau misalnya ini mungkin nggak saya sendiri yang ngerasain gitu kan, ya akses pelatihan itu masih terbatas banget gitu, literasi digital tuh belum merata gitu. Dan yang tentunya, ekosistem buat kerja remote itu belum sepenuhnya disiapkan. Apa maksudnya sih, ya yang paling terasa itu kita masih minim program pemerintahan untuk mempertemukan nih talenta lokal dengan pasar global, itu yang saya rasain banget gitu loh. Dan, kalau saya lihat gitu kan, dari beberapa artikel, dari beberapa video gitu kan, di India itu pemerintah dan startup teknologi itu punya platform nasional gitu untuk ngehubungin developer dengan klien global seperti itu. Nah, di Indonesia ini kita masih ngandelin relasi, keberuntungan gitu kan. Ya masih masih lebih sulit lah gitu kalau kita sebagai di Indonesia ini gitu kan. Dan terutama akses internet cepat itu juga belum stabil dan belum rata gitu kan ya, buat kerja remote ke luar negeri itu kan ya kita butuh koneksi yang mumpuni gitu kan. Ya tapi ya masih banyak nih wilayah di Indonesia yang bahkan buat nge-push ke GitHub itu bisa bisa lama gitu loh. Dan ya tentunya, menurut saya ini yang paling krusial ya, karena masih belum ada, pelatihan kerja yang buat jarak jauh gitu loh. Jadi banyak lulusan IT itu punya skill teknikal tapi ya belum dibekali, kemampuan kerja kolaboratif lintas zona waktu gitu loh. Komunikasi dalam, bahasa Inggris secara untuk di bidang teknologi gitu kan ya, sampai etika kerja global. Itu yang belum ada, pelatihannya seperti itu. Intinya sih ya padahal gini loh, dunia tuh sedang haus akan talenta software engineer gitu kan. Amerika, Eropa, Singapura, Jerman, Jepang, bahkan kalau misalnya teman-teman lihat di LinkedIn itu banyak banget Jepang buka lowongan buat software engineer gitu, baik itu back end, front end, dan macam-macam gitu kan. Yang jelas tuh kita harus ingat waktu kita itu nggak banyak gitu, padahal mereka semua tuh butuh kita gitu kan. Ya yang intinya kalau kita nggak segera bergerak itu kan kita bukan cuma kehilangan peluang emas ya, tapi kita juga sedang menuju ke krisis sosial skala nasional gitu kan.
Nah, ini salah satu poin lagi ya yang menurut saya penting itu kan. Kenapa sih Indonesia itu terlihat kalah dalam dunia software engineering, dalam dunia IT gitu kan. Pertama, karena ekosistem yang nggak yang tertinggal lah intinya seperti itu. Jadi kurikulum kita tuh masih kurang up to date gitu kan. Terus SMK bahkan, kampus gitu kan, itu, masih jarang banget gitu loh. Jadi kebanyakan tuh belum terhubung dengan kebutuhan nyata industri gitu loh. Dan kalau di India, dia tuh punya ribuan bootcamp, training center, dan ya kota IT kayak Bangalore. Kalau teman-teman cari, Bangalore tuh udah kayak Silicon Valley-nya Amerika gitu loh. Ya intinya sih di India itu udah punya sistem gitu kan. Sementara kalau kita baru punya potensi yang intinya kalau tanpa arah ya potensi tadi ya cuma jadi statistik aja gitu loh. Ya terusnya tuh, ya seperti yang tadi udah saya singgung ya, masih minim lah kolaborasi dengan industri gitu loh. Karena kalau di India itu banyak banget kampus tuh bekerja sama langsung dengan ya perusahaan-perusahaan besar gitu kayak Infosys gitu kan, Wipro, ataupun bahkan Google India gitu untuk ngembangin kurikulum dan case study gitu loh. Nah kalau di Indonesia menurut saya tuh ya program magang tuh masih sering banget hanya formalitas gitu loh, kebanyakan ya, bukan ke pengalaman kerja nyata gitu loh. Nah, selanjutnya itu kita tuh masih kekurangan banget mentor praktisi ya, mentor praktisi, praktisi yang jadi mentor, bukan sekedar orang udah lulus apa gitu kan, udah lulus computer science terus dia ngajarin gitu loh. Yang kita kurang tuh adalah mentor dari sisi praktisi gitu. Karena banyak nih yang saya lihat gitu kan, pengajar tuh dia belum pernah kerja di industri dengan teknologi modern gitu loh. Ya, sekali lagi saya bahkan pernah debat gitu kan, ada pengajar yang nanya ke saya tuh, "Microservices buat apa sih? Kan kita gedein aja, kita gedein aja source-nya." Ya nggak gitu juga kali gitu kan. Ada namanya kita scale out, nggak cuma scale up gitu kan, dan scale out ini juga kita di dunia sekarang pun udah mengenal microservices di mana service itu harus dipecah-pecah supaya lebih maintainable lagi, supaya lebih sustain lagi dan tentunya lebih reliable lagi gitu kan ya. Seperti saya bilang tadi gitu loh, banyak pengajar tuh belum pernah bekerja di industri yang modern ini gitu loh. Ya masih aja gitu make dari buku-buku lama gitu kan, bukan dari pengalaman real world-nya gitu loh, bukan dari pengalaman dunia kerja. Ya akibatnya gitu kan, kalau menurut saya pasti banyak banget mahasiswa itu yang sebenarnya jago teori itu kan, tapi nanti bingung dia harus gimana di prakteknya gitu. Masih banyak saya nemuin tuh mahasiswa yang masih bingung harus pakai Git gimana, deploy aplikasi masih bingung gitu kan, ataupun nulis API yang production ready itu masih banyak yang bingung gitu loh. Nah selanjutnya itu, sertifikasi dan skill tambahan tuh yang belum ditekankan gitu loh. Karena gini ya, industri sekarang ini tuh lebih menghargai skill konkret gitu loh, misalnya bisa bikin API, ngerti melakukan testing gitu kan, ngerti debugging, terbiasa debugging gitu kan. Ya tapi yang saya lihat di pendidikannya kita itu masih fokus ke nilai UTS, UAS, terus skripsinya gitu loh. Ya padahal kayak sertifikasi cloud, portofolio GitHub gitu kan, dan kontribusi open source itu justru lebih jadi tiket masuk ke dunia kerja digital saat ini gitu loh, di era digital saat ini gitu loh, di era bukan di era, maksudnya di industri teknologi saat ini gitu loh. Nah, efek jangka panjangnya gimana? Ya dengan kurikulum yang masih kurang up to date gitu, lulusan itu ya, lulusan anak-anak yang baru lulus ini, fresh grade ini, itu bakal butuh waktu lebih lama gitu loh, bisa berbulan-bulan atau bahkan tahun untuk bisa terbiasa dan meng-upgrade diri supaya siap kerja gitu loh. Ya misalkan di dalam oke lah taruh misalnya ya harus bisa up to date juga dengan dunia teknologi saat masih kuliah, iya tapi kan jadi kerja double gitu loh. Ya mereka harus nyelesain UTS dan UAS tadi, nyiapin skripsi, tapi dia juga harus bersiap untuk ke dunia kerja dan nggak semua seperti saya tadi bilang literasi tentang software engineering itu masih kurang. Kalau kampus-kampus yang di daerah itu ya akan sangat sulit dengan itu loh. Jadi mereka mungkin taunya udah nanti saya bisa UTS, saya bisa UAS dengan nilai baik gitu kan, skripsi saya ataupun misalnya tugas akhir saya bisa selesai gitu kan. Tapi ternyata pas mereka lulus, loh dunia kerja tuh kayak gini gitu. Ya akhirnya jadi nggak siap kerja gitu kan. Ya disitulah makanya akhirnya banyak yang akhirnya banting setir ke bidang lain karena mereka merasa salah jurusan gitu. Padahal mungkin mereka sebenarnya jago di situ gitu loh. Dan ya karena itu tadi ya, ya sementara itu gitu kan perusahaan tuh malah jadi kekurangan talenta yang siap pakai gitu loh dan harus ya bahkan
Sorry itu saya bisa impor gitu dari luar atau cari engineer remote dari India, India lagi gitu kan. Nah, kalau kayak gini kira-kira solusinya gimana sih, Bang? Gitu kan. Ya kalau menurut hemat saya, menurut sependek dan seminim pengetahuan dan logika saya gitu kan. Ya kalau kita mau mencetak software engineer kelas dunia, ya kita harus mulai dari ruang kelas dulu gitu loh. Jadi kayak kampus-kampus ataupun SMK itu ya harus bekerja sama langsung dengan startup dan tech company gitu kan. Terus mengupdate kurikulum ya minimal setiap tahun gitu kan. Terus ya melibatkan yang paling penting nih, harus melibatkan praktisi aktif sebagai pengajar, minimal jadi pengajar tamu seperti itu. Terus ya wajibin project-project real gitu dan portofolio di GitHub untuk kelulusan. Nggak cuma sekedar nilai UAS, UTS, ya ataupun skripsi itu tadi gitu. Mereka harus mulai membuilding portofolionya itu bahkan dari awal mulai kuliah gitu. Paling nggak semester 2 lah. Jadi punya project real di GitHub seperti itu. Terus ya harus fokus ke skill yang dibutuhkan hari ini gitu loh, bukan dari teori-teori masa lalu gitu kan. Nah, tapi apakah harapan itu ada? Ada, harapan itu ada loh. Kita tuh bukan kekurangan bukti, kita hanya butuh menurut saya ya keberanian untuk mencontoh yang sudah berhasil. Beberapa industri pendidikan di Indonesia itu sudah mulai menunjukkan arah yang benar gitu loh. Mereka tuh nggak nunggu kurikulum nasional berubah, tapi mereka bergerak cepat, bekerja sama dengan industri dan membekali siswa dengan skill-skill yang relevan buat masa kini gitu loh. Contohnya kayak SMK Wirakrama Bogor tuh saya lihat gitu kan di ya di media sosial, di posting-postingan gitu kan. Di situ yang saya lihat SMK Wirakarma Bogor nih jadi salah satu pelopor pendidikan digital di tingkat SMK gitu loh. Siswanya tuh aktif ngebuat aplikasi real, belajar Git gitu kan, terus API hingga deployment ke cloud gitu loh. Dan ya sudah terhubung dengan berbagai perusahaan untuk magang dan hiring langsung bahkan gitu kan. Ya mereka tuh bahkan punya sistem career placement yang mirip bootcamp seperti itu. Terus ya ini bukan gimana, tapi ini alma mater saya sendiri ya, Universitas Bina Nusantara atau BINUS. Nah, di BINUS itu ya kerjasama langsung dengan banyak perusahaan tuh ada itu dengan perusahaan teknologi-teknologi besar gitu kan. Terus juga tersedia jalur software engineering immersion, startup inkubator, bahkan ya ada project yang berbasis industri gitu loh. Dan mahasiswa di tahun ketiga, setahu saya setahun ketiga ya, itu biasanya bisa ikut program 2+1 industri track gitu kan di mana mereka tuh langsung kerja sambil kuliah seperti itu. Ya terus juga kayak misalnya ada Purwadika, ada Hactive Egg gitu kan, itu modelnya bootcamp ya, ini bukan pendidikan formal gitu kan. Jadi meskipun dia bukan pendidikan yang formal itu kan, ini contoh sukses penghasil software engineer yang siap berkarir gitu loh. Kurikulumnya tuh disusun langsung berdasarkan demand-nya si industri gitu. Jadi update terus setiap beberapa waktu gitu loh. Dan ya rata-rata lulusan itu bisa langsung diserap di startup, kayak startup-startup e-commerce atau ya bahkan banyak yang kerja remote ke luar negeri atau bahkan ya kerja di luar negeri, seperti itu. Jadi, inti harapan saya tuh gimana, inti harapan itu ya kalau kayak tadi satu SMK aja bisa itu kan, ada kampus yang bisa ya kenapa, yang lain nggak bisa gitu kan, ya bisa juga harusnya itu kan ya, kalau satu kampus bisa itu kan kenapa kita nggak buat sistemnya itu jadi nasional seperti itu loh. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu, ini jadi harapan saya banget ya, pemerintah tuh mau ngedukung inisiatif seperti ini secara nasional gitu loh. Dana pendidikan tuh dialihkan ke hal-hal yang praktis dan upskilling gitu kan dan dorongan untuk semua sekolah dan kampus tuh bisa bekerja sama langsung dengan industri seperti itu. Jadi ya intinya Indonesia tuh nggak kekurangan contoh sukses lah. Yang kita butuhkan sekarang itu cuma satu hal, yaitu kemauan untuk menggandakan keberhasilan itu di level nasional seperti itu. Dan yang poin selanjutnya tuh akses dan literasi digital yang nggak merata seperti saya udah singgung tadi gitu kan. Ya sekolah-sekolah kalau di luar Pulau Jawa itu masih kurang akses gitu loh. Terus ya jadinya tuh banyak anak muda di daerah yang nggak tersentuh dengan pelatihan digital tadi. Bahkan mungkin tahu ada dunia software engineering ini mungkin juga belum tahu gitu loh. Ya kenapa sih software engineer itu jadi profesi yang krusial menurut saya gitu kan. Kenapa sih saya kok getol banget dengan ide ini gitu kan. Ya karena software engineer di era sekarang gitu, di era AI, di era ya semua udah transform ke digital gitu kan. Software engineer itu bakal jadi backbone ekonomi digital gitu kan. Semua sektor misal fintech, AI, edutech, health tech gitu kan, itu butuh software engineer gitu loh.
Dan yang terjadi sekarang adalah high demand tapi low supply gitu kan. 400.000 lebih kebutuhan di 2024 ya, tapi supply-nya belum mencukupi gitu loh. Dan tentunya software engineer itu profesi yang cukup menarik karena untuk entry level gaji awalnya itu bisa hampir menyentuh 2 digit gitu loh. Dan kemungkinan untuk kerja remote itu lebih tinggi gitu loh. Yang tentunya berarti ya peluang kerja global ini ada gitu kan. Banyak banget ya kalau teman-teman mau cari gitu kan, banyak banget developer Indonesia tuh kerja untuk Silicon Valley, terus di Jepang. Ya di Jepang teman-teman buka LinkedIn udah banyak banget lowongan buat software engineer di Jepang, bahkan bukan sekedar remote tapi relokasi ke sana gitu kan. Terus ya Singapura juga, Jerman bahkan gitu kan. Ya banyak banget lah yang tentunya dengan peluang kerja global ini banyak yang bahkan kita nggak harus pindah negara karena ada apa namanya, ada ya karena ada cara untuk kerja remote gitu loh, banyak banget yang menyediakan untuk, remote working gitu kan. Ya intinya saat dunia butuh software engineer ya Indonesia ini malah ya krisis gitu loh, karena kita nggak punya sistem cetak massal untuk talenta digital kita gitu, talenta software engineering kita gitu loh. Ya intinya sih kesimpulannya sih gini sih ya, Indonesia tuh nggak kekurangan talenta itu, kita tuh cuma kekurangan arah aja gitu kan. Kalau misalnya ini harapan saya gitu kan, saya berharap banget kalau misalnya pemerintah tuh, mau berinvestasi dalam ekosistem digital gitu kan, menyelaraskan pendidikan, terus ngebuka akses ya. Indonesia ini, ya kita nih nggak hanya bisa menyaingi India, tapi kita bahkan bisa memimpin teknologi di Asia gitu loh. Paling nggak minimal Asia Tenggara dulu gitu kan. Ya intinya gitu sih ya. Coba deh teman-teman tuh tag temannya yang jago ngoding gitu kan, jago sebagai software engineer gitu kan, saatnya kita tunjukin bahwa Indonesia tuh punya jutaan software engineer masa depan gitu loh. Ya kira-kira segitu aja sih unek-unek saya ya. Nggak tahu ini bermanfaat atau enggak, tapi saya harap ini bisa ya menyadarkan buat kita juga lah, baik kita yang udah jadi software engineer gitu kan, bisa ngasih tahu ke sekitar-sekitar kita kalau ini loh ada suatu peluang yang cukup lumayan loh di mana kita bisa bersaing secara global yang bahkan cukup dari rumah seperti itu. Ya kira-kira gitu aja sih dari saya, support terus Weekend Magang dengan subscribe, like, dan share supaya ya Weekend Magang ini semakin semangat buat ngeluangin waktunya buat bikin video-video gitu kan. Dan ya kira-kira gitu aja, sekian dari saya. Terima kasih, salam back end magang.